Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sulistiani. Saya perwakilan dari kelompok saya untuk mewawancarai narasumber di samping saya. Silakan Ibu perkenalkan dirinya. Ya, perkenalkan, saya Devisa Frianti, saya guru BK di SMK 30. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang pertama saja. Menurut Ibu, bagaimana tentang penggunaan TikTok sebagai media promosi itu sih, Bu? Kalau menurut Ibu, karena Ibu juga pengguna TikTok juga ya, jadi TikTok itu sangat-sangat bagus digunakan untuk media promosi. Karena kan sekarang itu hampir semua kalangan masyarakat, nggak anak kecil doang, anak yang remaja, anak dewasa pun, bahkan yang sudah berumur pun sekarang sudah banyak yang main TikTok. Nah, sehingga tuh memudahkan ketika kita mencari apapun. Misalnya kayak Ibu nih, Ibu kan misalkan Ibu mau lihat rekomendasi skincare atau peralatan bayi atau apa yang kita nggak ngetik rekomendasi, di situ langsung tersedia, itu langsung nggak ribet gitu, langsung muncul rekomendasi beserta keranjang kuningnya itu loh. Jadi kan itu memudahkan sebagai pengguna untuk membeli barang-barang yang diperlukan. Jadi ya yang sangat bagus gitu, melalui promosi TikTok cepet jadinya gitu loh. Oh, jadi sangat efektif gitu ya? Iya, memudahkan sangat, juga. betul, sangat efektif banget kalau kita bandingin sama platform sebelahnya yang kita bisa sebut Instagram. Itu kan agak lebih repot ya, dan terkesannya tuh kita susah menemukan harga-harga yang kita inginkan. Sedangkan di TikTok tuh bervariatif, antara kita mau cari yang murah atau yang mahal atau yang sedang gitu harganya. Baik, kemudian apakah sekolah mendukung siswa berwirausaha menggunakan media digital? Maksudnya gimana? Kayak misalkan kan kita sebagai siswa ada yang berjualan juga kan, Bu. Nah, terus kita promosinya tuh lewat digital kayak Ya. TikTok, Instagram, WhatsApp kayak gitu. Oh, tentu mendukung dong. Kita kan yang namanya sekolah, yang namanya zaman, kita harus mengikuti. Sekarang kalau misalkan kita nggak mengikuti tren yang ada atau mengikuti arus yang ada, otomatis kita bakal ketinggalan. Ya, contohnya kayak Nokia yang tidak berinovasi pun sama. Sekolah juga kalau misalkan peserta didiknya, apalagi anak SMK ya, SMK kalian mau jualan atau apa kan harus dong menggunakan platform digital juga. Contohnya misalkan ya TikTok seperti itu, atau lebih simpelnya kan juga melalui WA, juga melalui digital ya gitu. TikTok juga sama, itu sangat mendukung banget malah. Berarti dukung ya, Bu. Kemudian apa saran Ibu biar siswanya gitu bisa memanfaatkan fitur-fitur digital itu, Bu? Kalau saran Ibu sih, peserta didik yang mau menggunakan media digital sebagai jualan itu sudah bagus. Cuman sarannya sebenarnya hanya kalian memanfaatkan itu dengan positif saja. Artinya apabila kalian live, tentunya kalian dengan bahasa yang sopan atau dengan pakaian yang sopan. Kan kalian masih sekolah. Kadang takutnya yang namanya media sosial kan yang nonton bukan siswa atau teman-teman saja, bisa juga orang luar yang nonton. Jadi kan sepatutnya kalian siswa itu bahasa ataupun pakaian yang ditampilkan pada saat live di TikTok itu enak dipandang, dan wah ini benar, ini adalah seorang siswa gitu loh. Seperti itu sih Zara, menurut Bu Devi. Jadi ke cara live yang sopan aja kayak gitu ya, Bu? Iya, dan ini juga jangan lupa kalian itu promosinya itu kan kalian anak muda ya, kalian bisa bikin lebih apa ya, ketika promosi itu menampilkannya itu nggak yang flat, tapi bisa dengan gestur, dengan bahasa-bahasa yang asik, yang menarik, yang heboh, tergantung apa yang kalian jual gitu ya. Atau kalian jual makanan, misalkan kalian kan pada saat live kalian tuh menginformasikan isi makanan kalian tuh yang benar-benar tujuan kalian, oh ini enak banget, ini rasanya asin, gurih atau apa, itu lebih jelas. Jadi penonton itu pas lihat, oh iya kan, kalau penonton nggak bisa ngerasain ya, nonton doang. Tapi kan dengan si host live-nya itu atau yang ngedagangin lewat live, ini kan judulnya live ya, itu bisa, oh iya ini jadi minat, itu tertarik gitu. Jadi cara mempromosikannya saja gitu. Iya, sama mungkin juga karena ini ngomongin live ya, berarti kan lightingnya harus bagus, mungkin backgroundnya mesti bagus. Jadi kalau kalian jualan kan nggak tentang kalian ngomongnya doang, tapi tentang bagaimana yang dilihat secara keseluruhan melalui handphone ya.
background kalian bagus, lighting kalian bagus, penyampaian bagus gitu. Berarti persiapannya itu harus benar-benar matang ya Bu buat live itu. Ya harus matang, kan matang nggak harus heboh ya, Iya. yang penting enak gitu dipandangnya saat orang lain nonton dan tertarik seperti itu. Baik Bu, cukup sekian wawancara dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.